Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah stylus pen lagi nih. Tapi yang kali ini sebagai penggantinya Apple Pencil. Jadi beda ya sama video yang udah pernah gue bikin kemarin. Di sini linknya itu kemarin yang universal, yang ini bener-bener sebagai Apple Pencil. Seperti apa bedanya? Nih kita lihat aja langsung. Ini boxnya masih sama-sama aja, tapi di sini yang gue dapat udah ada label Miles Technology-nya. Sekarang disegel di sampingnya kayak gini. Jadi pastiin waktu dapat tuh masih kesegel dengan rapi. Kita langsung buka aja. Ya, kita buka, saya dorong, kita lihat dalamnya dapatnya apa aja. Ya masih sama, ini jadi ada kartu Miles Technology-nya sebagai genuine ya. Jadi kartu ini pastiin kan Apple Pencil yang kalian dapat itu emang bener-bener genuine. Terus ini ada user manual masih sama aja. Terus ini dapat, oke, ini ada sarungnya kulit, jadi sama juga kayak yang kemarin. Terus ini ada nip cadangannya, ujung pensilnya kalau udah mulai habis penggantinya, dan juga ini kabel buat kabel charger juga sama dapatnya Type C, dan yang terakhir adalah si Apple Pencilnya sendiri. Jadi Apple Pencilnya di sini agak sedikit beda nih feel sama kemarin universal. Ini lebih mendekati lagi sama Apple Pencilnya sebenarnya. Dari bobotnya, bentuknya, beratnya, bahannya juga ini lebih glossy sih kalau dibandingin sama Apple Pencil yang aslinya. Cara makainya sama juga nih, tulis tab juga, langsung nyala lampunya biru. Terus di sini untuk ngecasnya juga masih sama. Jadi dia dibuka, ngecasnya pakai kabel Type C tadi. Dan ujung pensilnya kalian bisa lihat ini benar-benar menyerupai pensil ya. Ini jadi udah generasi yang terbaru. Kalau beda lah sama yang stylus-stylus biasa yang ujungnya jarum-jarum gitu. So, kita bandingin aja. Nah, ini gue kebetulan ada Apple Pencil yang second generation dari iPad Pro aslinya dari Apple. Kita bandingin aja side by side yang kalian lihat. Ini yang kiri yang Apple Pencil, yang ini yang punya Miles Technology. Kelihatan nggak tuh perbedaannya? Ujungnya benar-benar sama persis. Dari runcing-runcingnya, bahannya juga udah sama. Cuma kalau dipegang sebelahan gini agak terasa sedikit beda, sedikit ukurannya. Yang punyanya si Apple aslinya itu rada lebih berat, terus juga bahannya lebih kayak matte ya teksturnya. Terus diameternya juga mungkin terasa lebih berat sih, jadi kayak berasa diameter lebih kecil, tapi sebenarnya sama banget sih ini udah. Ini yang dari si Miles punya bahannya lebih agak glossy dan lebih ringan, tapi kembali itu gue bilang udah mirip banget. Ini bisa dibilang mungkin udah sampai 11 sampai 11,5 kali bedanya. Udah mirip banget nih, 90% udah mirip tuh, panjangnya sama, diameternya juga sama. Pokoknya udah terasa hampir nggak ada bedanya kalau kalian pakai. Langsung aja deh kita tes buat performance-nya apakah juga sama persis dengan Apple Pencil aslinya. Oke, jadi kita akan cobain dulu si Apple Pencil ini dengan Apple iPad yang 6th generation ya. Jadi ini seri iPad yang non Pro pertamanya udah support sama Apple Pencil. Ini harusnya supportnya baru pensilnya yang first generation. Kita tes aja, bisa tuh pakai pensilnya. Tapi ini jadi pertama-tama kalian harus make sure di bagian Apple Pencil ini yang gue kasih lihat tuh only draw with Apple Pencil. Ini gue udah on dan ini masih berfungsi. Jadi dia udah ngedetect si pensil ini benar-benar sebagai Apple Pencil yang genuine. Tuh bisa buat ini, buat digeser-geser. The sensitivity-nya dan juga touch response-nya udah hampir nggak ada delay ya. Ini benar-benar udah sama dengan si Apple Pencil yang asli. Ujungnya pun tipnya juga udah mantep ya, nggak terlalu tajam gitu. Jadi udah kayak berasa sensasinya nulisnya benar-benar pakai Apple Pencil sama. Ini akan gue coba kasih lihat kalian bisa buat nulis di bagian ini. Jadi bedanya sama yang si Stylus Universal tuh kayak gini. Ini kalian bisa tulis di sini pakai huruf tuh. Misalnya A kecil, dia akan ngedetect A kecil. Kalian lihat di situ. App. Nah, tuh PP. Misalnya di sini pun kalian misalnya search. Nih kalian bisa langsung ketik, misalnya kalau A-nya gede, dia akan ngebaca A-nya besar tuh. App Store kita tes. Misalnya kita tulis ya huruf yang kecil B. Langsung beli tuh B-nya kecil. Jadi dia bisa membedakan antara huruf besar dan huruf kecil dan bisa ditulis di bagian kursor manapun yang emang area ngetik. Kalian bisa gunakan si Apple Pencil ini. Ready, go. Nah, jadi bisa bekerja dengan baik tuh. Kalian bisa lihat di sini buat swipe-nya juga enak.
Satu, langsung jadi jago kan. Pakai pensil. Jadi nggak putus tuh, kelihatan nggak ada putusnya, puter-puternya di sini lebih responsif sih kalau menurut gue dibandingin yang kemarin si Universal punya, karena memang didesain khusus buat Apple Pencil. Selain buat main game dan juga tadi buat nulis-nulisnya research, tentu aja yang paling penting kan pakai Apple Pencil tuh buat gambar-gambar, dan di sini udah support yang namanya palm reject. Jadi kalian bisa lihat di sini bisa sambil tulis kita taruh tangan udah aman, udah ada palm rejection-nya. Jadi dia mendeteksi tangan kita, jadi aman di sini. Bisa taruh tangan dan bisa nulis. Dan yang kerennya lagi di sini udah support yang namanya tilt sensitif nih. Jadi kalau kita miringin hasilnya akan beda tuh, kelihatan nggak? Nih, dimiringin tebelnya beda dengan dilurusin pensil ya tuh. Jadi dia mendeteksi kalau kita punya pensil lagi miring, kalau ini lagi lurus. Nah, itu jadi satu buah fitur yang nggak ada kalau di versi yang universal ya. Di sini kalau universal akan ngedeteksi sama terus saja. Ini kan bisa beda tuh tebel tipisnya. Nah, ini selanjutnya akan gue cobain di Apple iPad Pro yang seri 2018. Jadi ini harusnya udah support sama Apple Pencil yang second generation. Dan ini adalah yang tadi gue udah bandingin Apple Pencil yang second generationnya. Dan kalau mau difungsiin, kalian harus pastikan ini kalian di disconnect dulu ya dengan Apple Pencil yang ini. Kalau nggak, dia kakak connect dengan Bluetooth, nggak mau fungsi si Apple Pencil yang si Mills Technology ini. Jadi kalau udah diputusin, baru kita bisa fungsiin Apple Pencil yang satu ini. Yang ini enaknya nggak usah ada connect-connect Bluetooth, langsung bisa fungsi. Dan ini juga sama aja, bisa sensitifnya juga udah enak, responsifnya semua nggak ada masalah. Nah, kalau menurut gua pakai Apple Pencil ini tuh paling enak kalau kita lagi ngedit video. Jadi gua kan emang pribadi nggak jago gambar. Nah, ini kalau ngedit video gua suka banget pakai namanya Apple Pencil. Jadi di sini gua pakai yang namanya LumaFusion. Nah, ini ada LumaFusion. Nah, ini kita edit video pakai ini tuh enak banget, kalian jadi lebih presisi geser-gesernya. Misalnya mau ngangkat-ngangkatnya tuh, atau geser-geser posisi di sininya, ini enak banget dengan adanya si Apple Pencil ini, lebih presisi aja gesernya. Ya kalau jari kan tahu sendiri, suka habis geser ke stop gitu, masih kegeser. Kalau ini tepat banget. Jadi yang terakhir akan gue coba dengan aplikasi si Procreate deh. Ini Procreate, di sini pun kita harusnya tetap bisa pakai ya. Ini tiltnya, sensitifnya. Nah, tuh kelihatan nggak tuh fungsinya? Dimiringin dia ngebacanya lebih luas nih. Tiltnya bisa bermain dengan baik. Kalau lurus dia pensil, diputer jadi kayak kuas gitu. Jadi bisa fungsi dengan baik si tiltnya juga di sini dengan aplikasi Procreate. Terus untuk baterainya sendiri Apple Pencil ini pun masih sama dengan yang universal kemarin. Ini bisa bertahan sekali ngecas 1,5 jam bisa dapat sampai 20 jam pemakaian. Dan kalau buat standby itu bisa dapat sampai 90 jam. Jadi menurut gue ini worth it banget si Apple Pencil S1 ini kalau kalian yang emang butuh yang namanya Apple Pencil tapi apa ya, mungkin berasa mahal, nggak worth it kali membeli Apple Pencil yang asli. Kalian boleh pikirin Apple Pencil S1 ini performance-nya udah hampir mirip banget. Ini 11 sampai 11,5 lah. Udah oke banget, dan dari tadi gue udah jelasin bobotnya, beratnya semua ini udah hampir nggak ada bedanya dengan Apple Pencil yang asli. Jadi boleh banget dipikirin kalau kalian pengen nyoba. Ya mungkin kalau yang punya iPad Pro, iPad yang tadi 6th generation berasa kayak kurang aja mau ditempel di sini. Boleh banget pikirin si Apple Pencil yang satu ini. Gue akan taruh link pembeliannya di description di bawah video. Kalian bisa ngecek buat harganya, itu mungkin sewaktu-waktu berubah. Jadi gue nggak bisa bilang harga pastinya. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus, this is the Gadget Review. See you next time.